Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan yaitu media transmisi. Dan juga izin memperkenalkan diri, saya Mauli Iqbal dan teman saya. Saya Priyaji Ugo Wicaksono. Saya Anggi Anggraini. Untuk materi pertama akan kita bawakan pada PowerPoint media transmisi kali ini. Yang pertama ada teknologi transmisi. Yang pertama ada bandwidth. Bandwidth adalah range frekuensi yang ditentukan oleh kanal yang mana merupakan perbedaan antara frekuensi tinggi dan frekuensi terendah yang mempunyai satuan Hertz. Berikut adalah gambaran mengenai bandwidth. Selanjutnya di sini yang kedua ada data rate. Data rate adalah penyampaian data media transmisi dinyatakan dalam bps atau bit per second. Selanjutnya yang ketiga ada baseband dan broadband. Mulai dari broadband adalah transmisi sinyal tanpa modulasi dalam jaringan baseband. Sinyal digital 1 atau 0 dimasukkan langsung ke kabel sebagai tegangan pulsa. Seluruh spektrum kabel dikonsumsi oleh sinyal. Selanjutnya ada broadband yang adalah transmisi sinyal dengan modulasi sinyal informasi dibawa oleh sinyal lain yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari sinyal informasi. Dengan menggunakan modulasi sistem sinyal informasinya bisa saja ditransfer pada jarak yang lebih jauh. Selanjutnya ada guided media versus unguided media. Pertama, guided media disebut juga physical media. Media ini dapat dilihat dan disentuh. Guided media dalam satu arah, contohnya ada kabel, semua tipe kabel transmisi. Media transmisinya menggunakan kabel dinamakan wireline. Selanjutnya ada unguided media, sering disebut non-physical media karena media ini tidak dapat dilihat dan disentuh. Unguided pada semua arah, contohnya ada media udara. Untuk mengirimkan informasi melalui media udara menggunakan sinyal microwave. Di sini menggunakan frekuensi yang sangat tinggi dibandingkan menggunakan physical media. Media transmisi menggunakan udara yang dinamakan wireless. Selanjutnya pada guided media kita punya twisted pair. Kabel twisted pair yang pertama ada unshielded twisted pair atau UTP terdiri dari dua konduktor yang masing-masing dilengkapi oleh material isolator. Di sini ada isolator dari PVC dan solid copper sebagai core-nya. Selanjutnya ada kawat parallel flat. Interferensi gelombang elektromagnetik yang dapat menimbulkan noise. Noise melalui kabel paralel dihasilkan beban yang tidak seimbang dan sinyal akan berubah bentuk. Berikut ilustrasinya. Lanjut pada efek noise pada twisted pair. Efek noise kumulatifnya sama dengan pada kedua sisi. Twisting tidak selalu menghilangkan noise, tetapi akan menekan noise seperti tidak berarti. Itu alasan kenapa kabel UTP di twisted atau diuntai. Tidak seperti paralel seperti ini. Bisa dilihat persamaannya. Selanjutnya ada kabel UTP dan konektor. Di sini kabel UTP terdiri dari beberapa untaian dalam satu plastik cover. Pada sisi konduktor atau konektor di sini ada 4 konduktor, 6 konduktor dan 8 konduktor. Selanjutnya konektor kabel dan jack. Konektor kabel dan jack umumnya digunakan dengan Cat5 atau kabel UTP yang dinamakan RJ45 atau RJ45. RJ maksudnya adalah register check dan 45 menunjukkan spesifikasi banyaknya pin. Konektor akan mengikat kabel dan jack dengan peralatan di dalam konektor plugs. Apakah dihubungkan dalam dinding, interface, card untuk jaringan atau hub. Berikut gambar RJ45 dan pin-pinnya. Selanjutnya ada dua tipe wiring connection pada UTP. Yang pertama ada straight through cable digunakan untuk koneksi client hub ke switch. Selanjutnya ada crossover cable digunakan untuk koneksi langsung dari client ke client. Straight through cable adalah kabel satu sisi yang sisi satunya harus terhubung pada kabel lain. Atau dengan kata lain, pin satu pada sisi satunya harus terhubung dengan pin satu di sisi yang lain. Berikut adalah ilustrasinya bagaimana yang dimaksud pada kalimat di atas.
Selanjutnya ada kabel shielded twisted pair, kabel STP atau UTP dengan metal casing, foil or braided mesh. Kabel metal casing ini untuk fungsinya metal casing ini untuk mencegah noise elektromagnet, untuk juga mengeliminate crosstalk yang mana terjadi bila suatu sinyal pada line satu akan menginterferensi sinyal pada line lainnya. Di dalam kabel STP di sini yang membedakan adalah metal shield. Selanjutnya ada kabel koaksial atau coaxial cable. Coaxial cable atau BNC, Bayonet Nor Connector, adalah satu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini biasanya banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai dari 100 kHz sampai 500 MHz. Coaxial cable terdiri dari plastik cover, insulator, outer conductor atau shield, dan inner conductor sebagai core. Pusatnya berupa inti kawat yang padat dilindungi oleh sekat yang kemudian dililit lagi oleh kabel bas rapot konduktor. Kabel koaksial memiliki pengalir tembaga di tengah atau center core, lapisan plastik dielectric insulator yang berfungsi mengelilingi tembaga sebagai penebar di antara tembaga dan metal shield. Lapisan metal berfungsi untuk menghalang induksi dan instalasi listrik, motor, dan peralatan elektronik lain. Lapisan paling luar adalah lapisan plastik yang disebut jaket plastik. Lapisan ini berfungsi seperti jaket, yaitu sebagai pelindung dari bagian terluar. Selanjutnya ada sistem transmisi kabel koaksial. Di sini ada peta diagram bagaimana sistem komunikasi kabel koaksial dari satu kabel telepon ke telepon yang lain. Yang dimaksud dengan multiplex pada gambar di atas adalah alat yang digunakan untuk menyusun beberapa kanal telepon menjadi satu band frekuensi tertentu dan sebaliknya. LTE, Line Terminal Equipment, adalah interface antara multiplex dengan coaxial cable. Selanjutnya, kabel koaksial biasa digunakan dalam jaringan LAN, terutama topologi bus. Kekurangannya sulit untuk mengukur apakah kabel koaksial yang digunakan sesuai atau tidak, karena jika salah ukur akan menyebabkan NIC atau Network Interface Card rusak dan kinerja jaringan menjadi lambat. Selanjutnya ada kelebihan penguatan dari repeater tidak sebesar kabel STP ataupun UTP. Harga kabel koaksial itu juga lebih murah daripada kabel lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis kabel koaksial. Yang pertama ada thick coaxial cable, dikenal juga sebagai thicknet atau yellow cable, yang memiliki ukuran yang bervariasi karena kabel ini dispesifikasikan berdasarkan standar IEEE 802.3 10-5, di mana kabel ini mempunyai diameter rata-rata 12 mm. Biasanya diberi warna kuning. Selanjutnya, diameter yang terbesar ditujukan untuk menggunakan kabel backbone Ethernet karena secara historis memiliki panjang transmisi dan penolakan noise yang lebih besar. Selanjutnya ada thicknet, memiliki ukuran yang besar sehingga pada beberapa situasi tertentu sulit diinstal. Sesuatu petunjuk praktis menyatakan bahwa semakin sulit media jaringan diinstal, maka akan semakin mahal media tersebut harus diinstal. Selanjutnya berkebalikan dengan thick coaxial cable, sini ada thin coaxial cable, digunakan pada radio amatir, terutama untuk transceiver yang tidak mempunyai daya yang besar. Kabel koaksial di sini harus memenuhi standar IEEE 802.3 10-2, di mana diameter rata-rata berkisar 5, di mana biasanya warna hitam atau gelap. Kabel ini berguna untuk instalasi kabel yang memerlukan pelilitan dan pembengkokan. Karena mudah diinstal, maka kabel ini juga lebih murah untuk diinstal. Namun, kabel ini memerlukan penanganan khusus, seringkali pemasangan gagal. Akibatnya, sinyal transmisi terinterferensi oleh noise. Oleh karena itu, terlepas dari diameternya yang kecil, thinnet sudah jarang digunakan pada jaringan Ethernet. Selanjutnya ada optical fiber cable. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Silakan, Iqbal, boleh dijelaskan. Oke, izin lanjutin ya. Selanjutnya ada optical fiber cable. Nah, fiber optik terbuat dari kaca atau plastik. Fiber optik itu sendiri mengirimkan sinyal dalam bentuk cahaya.
Lalu di kabel fiber optik mempunyai sifat dasar cahaya yang kecepatannya cahayanya kerapatan medium yang dilalui untuk perambatannya. Nah, sifat lain dari cahayanya itu ada reflection, critical angle dan reflection. Next. Nah, di mode propagation atau perambatan, fiber optik menggunakan pantulan atau reflection untuk perambatan melewati kanal. Dua mode untuk perambatan gelombang cahaya sepanjang kabel di fiber optiknya itu. Nah, ini ada diagram bloknya contohnya seperti di bawah. Lalu fiber multimode stack index. Nah, dari cahaya itu dirambutkan melalui core atau high density. Core itu dilingkupi oleh cladding atau low density. Lalu selanjutnya sorotan dengan sudut kedatangan yang kecil akan hilang. Cahaya yang dikirimkan mempunyai perbedaan panjang saluran sinyal terdistorsi. Contohnya kayak di bawah ini nih. Lalu ada fiber multimode graded index. Nah, maksud dari multimode graded index ini adalah mengurangi terjadinya distorsi sinyal. Dan juga core mempunyai bermacam-macam disentis. Nah, disentis tertinggi terjadi pada pusat dan akan berkurang secara berangsur-angsur sampai pada bagian tepi dari fiber optik itu sendiri. Itu juga lebih presisi daripada step index multimode. Next. Nah, lalu juga ada fiber single mode. Menggunakan fiber step index dan sumber cahaya yang mempunyai fokus tinggi, diameter core itu sangat kecil dan low density. Sudut kritisnya itu sampai 90 derajat gitu. Dan perambatan cahayanya mendekati horizontal atau delay dan distorsi dapat diabaikan. Nah, lalu selanjutnya ukuran dari fiber itu sendiri didefinisikan sebagai rasio diameter core terhadap diameter cladding dalam satuan mikron gitu. Nah, terus ada tipe-tipe fiber nih, contohnya fiber tipe yang tipenya tuh kayak 62,5 sampai 125, ada juga 50 sampai 125, adapun 100 sampai 140, 8,3 sampai 105 untuk tipe fibernya. Lalu core-nya itu ada 62,5, 50, 100, dan 8,3. Nah, untuk cladding-nya sendiri ada 125, lalu 140, dan juga ada 125 yang single mode untuk ukurannya. Nah, untuk komposisi kabelnya, fiber, core plus cladding, keduanya itu kaca dan juga plastik juga bisa tuh. Lalu selanjutnya ada core, ultra pure completely reguler dalam ukuran dan bentuk untuk menghindari terjadinya distorsi dari sinyal untuk komposisi kabel core itu sendiri. Lalu komposisi kabelnya juga menjaga fiber dari udara lembab. Dan juga kabelnya itu dikelilingi oleh jaket yang terbuat dari plastik, metal, ataupun teflon. Nah, ini contohnya, bagian luarnya dan bagian dalamnya untuk kabel fiber. Nah, sumber cahaya dan konektor. Sumber cahaya untuk kabel fiber optik yaitu LED atau light emitting diode, murah, cahayanya tidak fokus, ungrabbable, digunakan untuk jarak terdekat. Lalu ada ILD atau injection laser diode, fokus. Nah, fokus itu digunakan untuk jarak yang jauh. Lalu ada konektor. Nah, konektor ini tidak tepat mengakibatkan terjadinya pantulan. Perbedaan ukurannya menyebabkan sudut sinyal bisa bergeser. Terdapat juga gap antara core yang menyebabkan sinyal itu terhambur. Lalu ada keuntungan dari optical fiber itu sendiri. Yang pertama yaitu keuntungan. Nah, keuntungan dari optical fiber itu yang pertama adalah tahap terhadap noise. Lalu yang kedua, atenuasi atau redaman sinyalnya itu rendah. Dan juga bandwidth-nya itu jauh lebih besar untuk optical fiber itu sendiri. Lalu kerugiannya ada yang itu ya biayanya mahal, relatif mahal ya biayanya. Lalu juga instalasi atau perawatannya susah dan juga mudah rusak. Nah, lalu selanjutnya ada structured
wiring versus unstructured wiring. Nah, structured wiring ditempatkan permanen pada dinding, biasanya digunakan untuk hubungan telepon. Sedangkan unstructured wiring peralatan aktif, service sub edge yang ditempatkan dalam perkantoran contohnya. Nah, pada penggunaan jangka panjang, structured wiring akan lebih mudah dalam hal perawatan dan upgrade gitu untuk structured wiringnya. Nah, lalu ada transmisi characteristic of guided media. Nah, untuk twisted pair, frequency range-nya itu 0 sampai 3, kHz. Sedangkan untuk twisted pair di typical attenuation-nya ada 0,2 dB sampai 1 kHz. Lalu typical delay-nya ada 50, lalu repeater spacing-nya ada sampai 2 km. Selanjutnya ada twisted pairs atau multi-pair cable. Frekuensi range-nya itu 0 sampai 1 MHz. Lalu selanjutnya untuk typical attenuation-nya itu 0,7 dB per kilometer sampai 1 kHz. Dan typical delay-nya ada 5 km dan repeater spacing-nya 2 km. Untuk coaxial cable atau kabel koaksial, frekuensi range-nya itu ada 0 sampai 500 MHz. Dan untuk typical attenuation-nya itu 7 dB sampai 10 MHz. Typical delay-nya juga 4 dan repeater spacing-nya itu 1 sampai 9 km, 1 km sampai 9 km gitu. Nah, untuk optical fiber itu frekuensi range-nya itu 186 sampai 370. Lalu typical attenuation-nya itu 0,2 sama 5 dB. Lalu typical delay-nya itu 5 dan repeater spacing-nya itu 40 km. Nah, selanjutnya ada unguided media. Nah, media transmisi wireless atau yang disebut juga unguided transmission adalah suatu media transmisi data yang tidak memerlukan kabel dalam proses transmisinya. Media unguided atau wireless ini memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruangan hampa udara, atau air. Untuk transmisi, antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media, biasanya itu ya udara. Sedangkan untuk penerima sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media itu sendiri atau media tersebut. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis media transmisi data wireless. Yang pertama yaitu gelombang mikrosatelit. Nah, contoh gambarnya yang di bawah ini. Nah, satelit komunikasi adalah sebuah station relay gelombang mikro yang dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Satelit menerima transmisi di atas satu band frekuensi dan mengulang sinyal-sinyal, lalu mentransmisikannya ke frekuensi yang lain. Lalu selanjutnya ada gelombang microwave. Microwave merupakan high end dari RF atau radio frekuensi. Untuk sekitar 1 selanjutnya ada harus strike line atau perambatan line of sight. Nah, untuk jaraknya itu tanpa repeater antara 10 sampai 100 km. Lalu selanjutnya ada infrared. Nah, infrared adalah generasi pertama dari teknologi koneksi nirkabel yang digunakan untuk perangkat mobile. Infrared sendiri merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari gelombang merah, namun lebih pendek dari gelombang radio, yakni untuk panjangnya itu 0,7 mikrometer sampai dengan 1 mm. Sinar inframerah juga memiliki jangkauan frekuensi, yaitu 1011 Hz sampai 1014 Hz.
Oke, yang selanjutnya adalah Bluetooth. Jadi Bluetooth itu adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi pada 2,4 GHz unlicensed ISM, Industrial, Scientific, and Medical dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host to host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Lanjut. Selanjutnya ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Wi-Fi adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11 atau sekarang ini ada 4 variasi dari versi 802.11 yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, dan 802.11n. Lanjut. Selanjutnya ada WiMAX. WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, yang merupakan teknologi akses nikabel pita lebar atau Broadband Wireless Access atau yang disingkat dengan BWA yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. Jadi WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Di samping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standar. Oke, dalam artian komunikasi, perangkat WiMAX di antara beberapa vendor terdapat perbedaan yang tetap yang dapat dilakukan. Dengan kecepatan data yang besar sampai 70 Mbps, WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband, last mile, ataupun backhaul. WiMAX standar BWA yang saat ini digunakan umum diterima dan secara luas digunakan adalah standar yang dikeluarkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE seperti standar 802.15 untuk personal area network atau PAN, 802.11 untuk jaringan wireless fidelity atau Wi-Fi, dan 802.16 untuk jaringan worldwide interoperability for micro access atau WiMAX. Selanjutnya ada hotspot. Jadi hotspot merupakan cakupan area satu atau lebih akses point di mana seorang pengguna perangkat mobile dapat terhubung ke wireless network dan internet melalui access point tersebut. Hotspot dapat ditemukan di berbagai tempat umum seperti kampus, restoran, bandara, hotel, atau rumah sakit, dan sebagainya. Klasifikasi hotspot. Hotspot tuh terdiri dari yang pertama tuh free hotspot, yaitu hotspot bebas atau gratis, di mana siapapun boleh bergabung ke wireless network yang ada di tempat itu dan tidak harus membayarnya. Selanjutnya komersial hotspot. Jadi komersial hotspot yaitu pengguna yang ingin bergabung dan memanfaatkan hotspot tersebut, maka dikenakan tarif atau harus membayar. Lanjut. Oke, selanjutnya ada karakteristik media transmisi. Yang pertama tuh ada throughput. Jadi throughput adalah banyaknya data pada medium yang dapat dikirim selama periode waktu yang diberikan. Throughput ini diukur dalam megabit atau 1000 bit per second. Lanjut. Yang kedua ada channel capacity. Channel capacity adalah rate data yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi atau kanal di bawah bandwidth kanal yang diberikan. Di sini ada sumber, terus media transmisi, lalu ke penerima. Selanjutnya penyebab kelemahan. Lanjut. Penyebab kelemahan yang pertama tuh ada attenuation atau atenuasi atau redaman, yang berarti hilangnya energi. Jadi sebagian energi listrik itu diubah menjadi energi panas dalam satuan desibel. Jadi kekuatan relatif dari dua sinyal atau sinyal pada dua titik. dB itu menilai sama dengan 10 log 10 atau 10 log P2 atau P output per P input. P1 dan P2 adalah kekuatan sinyal.
dB negatif berarti redaman dan dB positif tuh berarti amplifikasi. Lanjut. Yang kedua ada distorsi yang berarti sinyal berubah bentuk. Jadi distorsi terjadi pada sinyal komposit yang mana setiap komponen mempunyai kecepatan propagasinya masing-masing yang terdapat penundaan. Lanjut. Yang ketiga ada noise atau kebisingan. Itu tuh jenisnya yang pertama tuh ada noise thermal atau kebisingan thermal yang merupakan gerakan acak elektron. Noise disebabkan oleh sumber seperti motor. Terus terdapat juga crosstalk yaitu pengaruh satu kawat terhadap kawat lainnya. Selanjutnya ada noise impulse yaitu lonjakan dari kabel listrik atau petir. Lanjut. Yang keempat ada performance. Kinerja media dapat diukur dalam throughput, kecepatan propagasi, dan propagasi waktu. Throughput itu berarti seberapa cepat data dapat melewati titik di medium. Kecepatan propagasi adalah jarak suatu sinyal yang dapat merambat melalui satu medium dalam satu detik. Waktu propagasi terdiri dari waktu sinyal atau bit yang mana digunakan untuk bergerak dari suatu media ke media lainnya. Selanjutnya waktu rambat yaitu jarak atau kecepatan rambat untuk waktu rambat 3,33 second per kilometer itu digunakan untuk pasangan terpilih. Untuk waktu rambat 5 second per kilometer digunakan untuk kabel koaksial atau serat optik. Lanjut. Selanjutnya ada wavelength. Wavelength merupakan jarak yang dapat ditempuh sinyal sederhana dalam satu periode. Wavelength atau jarak panjang gelombang bergantung pada kedua frekuensi tersebut dan bergantung pada medianya. Panjang gelombang tersebut merupakan kecepatan rambat dikali periode. Panjang gelombang juga dirumuskan sebagai kecepatan atau frekuensi propagasi. Contohnya pada lampu yang sepanjang gelombangnya 0,75 meter di udara dan 0,5 meter di kabel. Selanjutnya ada media comparison. Jadi saat mengevaluasi kesesuaian suatu media untuk suatu penerapan, terdapat beberapa faktor yang harus kita ingat. Yang pertama tuh biayanya, biaya bahan yang harus ditambahkan. Selanjutnya ada kecepatan, jumlah BPS maksimum yang ditransmisikan, terus atenuasi, terus interferensi elektromagnetik, keamanan, dan perlindungan terhadap penyadapan. Baik, tadi adalah penjelasan presentasi terkait media transmisi yang sudah kami buat. Sumber sudah dicantumkan dalam PowerPoint. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok komunikasi data pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.